لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita kembali di tempat ini untuk kita tadi mengisi modal kita, usia kita di dunia ini dengan upaya untuk kita dapat berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal ibadah mendekat kepada Allah dengan apa yang akan kita baca ini, yaitu adab-adab bagi orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana awal mula daripada perjalanan. Setelah kita menancapkan niat kita, kemudian meluruskan niat, kemudian yang diminta adalah dari kita untuk berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menyadari bahwasanya sesungguhnya awal mula dari perjalanan, setelah kita tancapkan niat kita tadi itu, kita tahu tujuan kita, awal mulanya adalah adanya dorongan yang kuat yang bangkit di dalam hati. Ketika ada dorongan itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi karena sebab-sebab duniawi, boleh jadi karena sebab-sebab ukhrawi, boleh jadi dia tanpa sebab. Ketika ada dorongan itu, berhenti sejenak, kemudian fikirkan. Kalau kita merasa karena dunia kita sempit, karena permasalahan hidup kita banyak, karena kita lagi nggak ngapa-ngapain kok kena aja musibah, boleh jadi itu adalah dorongan untuk kita kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa lagi kita mau mengadu kalau bukan kepada Allah? Kepada siapa lagi kita mau bersandar kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau boleh jadi kemarin kita sebutkan bagaimana tiba-tiba kalau misalnya seseorang mendapatkan anugerah dari Allah, rezeki dari Allah, tiba-tiba dia lagi nggak ngapa-ngapain, lagi sholat, lagi duduk di masjid misalnya, tiba-tiba datang kabar kita dapat warisan. Wah, kan alhamdulillah. Nah, boleh jadi hal-hal seperti itu, atau kita mendapat musibah, malah ada yang kecelakaan segala macam. Boleh jadi itu adalah dorongan untuk kita kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus dimulai. Mulainya dari mana? Ya, dorongan itu kita rasakan, kemudian kita sikapi dengan baik. Kemudian dilanjutkan, qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihim fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa man akramahullah, siapa orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bihadzal ba'its, dengan bihadzal ba'its syarif, dengan dorongan yang mulia ini, dengan kondisi-kondisi tadi itu, maka hendaklah dia menyadari bahwa dorongan itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui, menyadari, memahami. Ini yang diminta kesadaran kita dulu nih. Karena berapa banyak orang beribadah tanpa menyertakan kesadarannya. Dia ibadah aja, karena itu sudah menjadi kebiasaan tubuhnya. Nggak salah juga sih, tapi kalau boleh ditingkatkan. Jangan ketika sholat, makanya kita tuh diminta doa, salah satu doa sholatnya itu adalah sholatnya orang-orang yang khusyuk. Apa itu orang-orang yang khusyuk? Yang ketika sholat mereka hatinya hadir, datang hatinya, ada di situ. Jangan lagi sholat mikirinnya yang lain. Nah, ini contohnya sholat, tapi juga dengan ibadah-ibadah yang lain ya sama. Jadi ketika kita puasa, ketika kita bersedekah, ketika kita senyum sama orang, ketika kita membantu orang lain, ketika kita melakukan hal-hal itu, sertakan hati kita. Karena hal itu mengetahui bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa yang tidak terhitung kadarnya, serta kalaupun kita bersyukur, sebetulnya rasa syukur kita itu belum memenuhi hak dari kebesaran, kemuliaan daripada nikmat yang Allah berikan tadi itu. Makanya Rabi'ah al-Adawiyah pernah bilang bahwa istighfarnya saya ini masih perlu diistighfari. Padahal Rabi'ah al-Adawiyah itu wanita muslimah, salah satu aulia dari yang perempuan, golongan perempuan itu salah satunya adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Istighfar dia aja
beliau aja radhiyallahu anha itu masih merasa bahwa istighfarnya itu perlu lagi diistighfari. Permintaan maafnya kepada Allah itu masih tidak memenuhi kadar seseorang yang harusnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap nggak kita beristighfar? Tetap kita beristighfar. Tetap kita minta sama Allah. Begitu juga kita bersyukur, walaupun kadar syukur kita belum memenuhi kualitas syukur atas nikmat yang besar itu, jangan kemudian syukurnya ditinggalkan. Tetap jalankan syukurnya. Puji Allah, lakukan hal-hal yang baik. Karena sekali lagi, upaya kita untuk mensyukuri, upaya itu yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang lalu pernah kita bahas. Upayanya itu bukan hasilnya bahwa ini sempurna atau tidak, tapi upaya itu yang perlu untuk kita usahakan. Kemudian dikatakan maka bersegeralah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat. Jangan kalau dikasih nikmat santai-santai dulu. Saya mau nikmati dulu lah. Ntar syukurnya ntar aja. Dapat warisan misalnya, jual tanah. Dapat duit berapa? 1 miliar. Ntar hajinya ntar aja dah, tahun depan aja. Atau enggak saya yang paling murah aja lah. Nunggu 10 tahun, 10 tahun. 20 tahun, 20 tahun. Cuman berapa misalnya 38 juta. Ya udah dah biarin 7 tahun, yang penting saya udah niat. Padahal duitnya ada. Dia nggak ada keperluan yang lain. Tapi dia tunda-tunda untuk rasa syukurnya itu kepada Allah. Cuman gara-gara dia pengen menikmati dunianya aja. Belum tentu ntar dia masih bisa menikmati bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau udah keburu mati. Kalau udah keburu mati baru itu. Nyeselnya luar biasa. Kalau nggak percaya coba aja mati duluan. Ntar rasain dah. Ntar kasih tahu ke kita. Rasanya bagaimana tuh nyeselnya. Susah. Maka dikatakan bersegeralah dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita. Kurang apa Allah kasih sama kita? Yang dibilang kalau kita mau bersyukur, kalau mau kita hitung-hitung nikmat yang sudah Allah berikan, nggak bakal bisa. Bilangan itu berapa paling besar? Triliun, kuadriliun. Berapa kayak jumlah bilangan terbesar yang bisa disebut? Masih lebih lagi itu nikmat Allah, lebih besar daripada itu. Ya. Dan awalnya maka kita harus mensyukuri adanya dorongan untuk mendekat kepada Allah. Itu harus disyukuri dulu. Semakin kita mensyukuri nikmat Allah, Allah tambah lagi ntar nikmatnya. Allah tambahkan lagi. Yang tadinya kita baru dapat dorongan itu, ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmatnya lagi, lebih mudah lagi kita untuk melakukan amal baik, lebih mudah lagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak semua orang dikasih sama Allah hal-hal seperti itu. Kita kalau mendapat dorongan itu, kita termasuk orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara miliaran manusia. Di antara banyaknya manusia yang Allah ciptakan. Nggak semua orang dikasih sama Allah. Semua sih sebetulnya dikasih sama Allah. Cuman nggak semua orang menyadari. Kemudian dia menerima hembusan nafahat Allah yang kemarin kita sebutkan itu. Enggak semua orang menerima itu. Dan ketika kita menyadari, kemudian kita gunakan hal itu dengan baik untuk mendekat kepada Allah, maka kita tuh sudah dikasih satu kemuliaan dan kita itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu membandingkan dengan para aulia. Ya mereka kedudukannya berbeda lah. Kalau kita mau jadi orang yang pandai bersyukur, lihat orang yang di bawah kita juga. Enggak semua orang dikasih sama Allah. Kita kalau dikasih duit 10 juta, yang lain teman-teman kita nggak dikasih. Bahagia nggak kita? Karena kita dimuliakan, diistimewakan. Nah ini yang dikasih sama Allah bukan sekedar materi yang bakalan habis. Tapi ini berupa kedekatan. Diangkat pangkatnya kita untuk bisa berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau mau naik pangkat dari pangkat yang paling rendah ke pangkat yang lebih tinggi, ketika dia naik pangkatnya,
Di dunia ini aja itu kan luar biasa perasaan itu. Apalagi ini yang kita dekati ini, kenaikan pangkat kita bukan sama manusia. Nggak bakal ada habisnya nih kita mendekat sama Allah. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Kalau kita dipilih untuk begitu, kita diistimewakan, dinaikkan pangkatnya, ya bersyukur. Ya. Di antara banyak manusia yang Allah pilih untuk diberikan kesadaran untuk memahami tentang hal tersebut. Dikatakan fakam min muslimin, berapa banyak orang-orang yang muslim juga balaga umruhu thamanina sanatan, usianya bahkan sudah mencapai lebih dari 80 tahun. Thamanina sanatan wa aktsar, bahkan 80 tahun atau lebih dari 80 tahun. Tapi mereka nggak pernah terketuk, nggak pernah mendapatkan dorongan, tidak pernah terketuk pintunya, tidak pernah terketuk hatinya untuk dia mengetuk pintunya Allah. Sehari pun, satu malam aja, berapa menit, berapa jam, nggak pernah dia duduk berdua-duaan sama Allah, mengeluh sama Allah, merengek sama Allah, minta sama Allah. Berapa banyak orang yang pernah melakukan itu? Jangan-jangan kita juga ini termasuk orang-orang yang begitu. Tapi wasilah daripada kita duduk di sini, kita baca kitabnya Habib Abdullah Haddad, siapa tahu kita berharap sama Allah ini bisa menjadi jalan buat kita memulai untuk perjalanan kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini ntar kita malam, kita sempetin bangun malam. Hatta cuma 10 menit, 15 menit. Tapi berdua-duaan lah sama Allah. Wudu, sholat, habis sholat minta sama Allah. Mintanya bagaimana, Beb? Ya minta kayak anak kecil sama bapaknya, bahkan lebih. Mau nangis, minta sama Allah. Nyeselin dulu sama dosa-dosa kita. Kita tahu nih kita banyak dosa ya Allah. Kita tahu nih kita hamba yang lemah ya Allah. Tapi Engkau yang maha kuat. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu mengubah keadaan orang yang dalam kegelapan menuju terang benderangnya cahaya. Ad-Diya Ulami, maulid yang tadi kita baca, cahaya yang condong, yang terang benderang. Itu yang kita tuju. Kita minta sama Allah. Maka dikatakan juga wa 'alal murid, hendaklah para murid, orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah, berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menguatkan. Kuatkan niatnya dulu, kuatkan. Usahanya, upaya kita untuk mendekat kepada Allah, kuatin. Karena iman yazid wa yanqus. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Kalau kita tahu dia lagi naik, maka perbanyak usaha kita untuk mendekat kepada Allah. Ketika dia lagi turun, jangan santai-santai. Datang ke majelis-majelis ilmu. Kembali ke majelis-majelis zikir. Datang ke majelis-majelis taklim. Ziarah gitu ke orang yang sudah meninggal. Kenapa kok ziarah ke orang yang meninggal? Ziarah ke orang yang meninggal itu, mereka itu pendengar setia. Dan kita bisa banyak mengambil pelajaran dari orang yang sudah meninggal. Biar orang itu orang ahli maksiat yang sudah meninggal, kita datengin, kita ziarah. Buat apa? Ambil pelajaran dari orang yang sudah meninggal. Dengan kemaksiatannya dia meninggal. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran daripada hidupnya dia itu? Dia banyak maksiat, dulunya senang, duitnya banyak, suka mewah-mewahan, suka senang-senang, mati, masuk di dalam kubur. Apa yang terjadi sama dia di dalam? Ada orang soleh, hidupnya penuh dengan amal ibadah. Ketika dia wafat, kita ziarah ke situ, kita ingat perjalanan hidupnya dulu, kita ambil pelajaran. Wafat beliau, mati, terkubur di dalam tanah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari itu? Berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga, menguatkan dan menyambut dorongan ini. Apa yang Allah berikan tadi itu disambut. Ini pelajaran ini perlu kita pikirkan baik-baik. Perlu kita pikirkan baik-baik. Ini yang ngomong juga perlu untuk memikirkannya. Yang dengerin juga saya harap hal yang sama. Kita sama-sama bersahabat dalam berupaya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita kuatkan dengan cara apa kita kuatkan?
banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Merenungi. Ini tafakkur ini penting. Makanya Rasulullah SAW itu suka berkhalwat, menyendiri di dalam gua Hira. Dan itu juga dilakukan oleh para orang-orang soleh. Mereka punya tempat-tempat sendiri, entah itu di masjidnya, entah itu di rumahnya, untuk mereka berdua-duaan sama Allah Subhanahu wa taala. Urusannya hanya antara dia sama Allah, nggak ada orang lain. Duduk berzikir, merenung, atau duduk bersama dengan orang-orang soleh yang mereka memiliki kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara-cara itu sangat membantu kita. Kenapa? Karena kadang-kadang kita kalau berdua-duaan doang sama Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang masih ada yang mengganjal, kita butuh jawaban. Kita belum terlalu sadar untuk mengerti jawabannya Allah ini apa. Kadang-kadang orang istikharah, Allah kasih jawaban, tapi dia nggak ngerti nih. Padahal jawaban itu bukan cuma sekedar misalnya hatinya tenang, bukan cuma itu aja. Seandainya dia punya tujuan, kemudian setelah dia bermunajat kepada Allah, lingkungannya itu sangat membantu dia untuk mewujudkan, itu juga boleh jadi jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita kurang sadar tentang hal-hal seperti itu, duduk sama orang-orang soleh yang mereka punya kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita sama mereka akan lebih mudah untuk mengarahkan kita terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dan jawaban yang Allah berikan. Kok bisa? Ya karena mereka punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya begitu. Zikir kepada Allah, kemudian merenungi, bertafakur sejenak, atau duduk bersama orang-orang soleh. Kemudian cara lainnya juga dengan menjauh dari majelis-majelis yang mereka masih tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa begitu? Karena teman duduk kita ini itu akan menjadi pengaruh paling kuat kepada kita. Dikatakan almar'u ma'adini khalili. Seseorang itu bersama dengan din, bukan, tapi di situ artinya bukan agama. Almar'u ma'adini khalili, seseorang itu bersama dengan pemahaman dari temannya. Akan bersamaan dengan pemahaman dari temannya, dia bakal terpengaruh. Menjalis janis, siapa orang yang duduk akan menjadi sejenis. Dia bakalan sama teman duduknya. Kalau kita duduk sama orang buruk, orang yang masih tertutup dari Allah, ya kita bakal jadi kayak begitu. Tapi kalau kita suka duduk sama orang-orang baik, maka kita akan menjadi seperti orang-orang baik. Kan ada perumpamaan itu, kalau kita duduk sama tukang minyak wangi, biar kata kita nggak beli minyak wangi, biar kata kita nggak ngerti tentang minyak wangi, tapi minimal kita nyium aroma wangi, atau enggak kita jadi wangi juga. Tapi siapa duduk sama orang yang suka bakar-bakar kayu misalnya, tapi bukan gaharu nih, sama orang yang suka bakar-bakar kayu, walaupun kita nggak ngebakar itu kayu, tapi minimal baunya kita jadi ada. Bau apa? Bau asap bakar-bakaran, bau panas, kan nggak enak. Atau jelek-jeleknya walaupun kita nggak itu, kita kena kepercik, baju kita rusak. Ya? Jauhi majelis dari orang-orang yang masih tertutup dari Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari gangguan-gangguannya. Ya. Kemudian setelah itu dicoba untuk dilakukan, maka jangan menunda-nunda, mengakhirkan atau mengulur-ulur waktu untuk kita bisa mendekat kepada Allah. Jadi kalau sudah datang dorongan itu, ada rasa di dalam hati kita untuk kita berubah kondisinya, untuk kemudian mendekat kepada Allah, jangan tunda-tunda, jangan diakhir-akhirkan, jangan diulur-ulur. Kita tuh sudah mendapatkan kesempatan itu, sudah dapat kesempatan. Kita nih kalau misalnya mau ngelamar kerjaan di tempat yang enak, gajinya gede, kerjanya gampang, udah dikasih pekerjaan itu, kira-kira kita besok aja dah saya masuknya, atau bulan depan aja dah, padahal dia udah diterima. Ini orangnya waras apa enggak? Nah, kalau kita sudah diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala, segera disambut. Kalau bilang kalau kita masuk kerja, ente masuk kerja
seminggu lagi, kagak usah dah, kalau bisa besok masuk, saya masuk besok. Biar akhir bulan udah bisa gajian. Gede nih gajinya. Iya kan? Nah, kalau sama Allah juga lebih seperti itu. Kalau kita sudah dikasih kesempatan, maka hendaknya kita jangan mengulur-ngulur waktunya lagi. Jangan ditunda-tunda. Tapi manfaatkan kesempatan itu karena pintunya Allah sudah terbuka buat kita. Tinggal kita masuk. Tinggal kita masuk dan sang penyeru sudah memanggil. Kalau sudah dipanggil, kita kalau sakit di dokternya, giliran kita masuk dipanggil, Pak Ali masuk, kita nggak mau, santai aja, terakhir dah saya masih bisa tahan sakitnya. Bakal dapat giliran lagi kapan? Ntar kalau udah selesai antriannya lagi. Lama enggak aja tergantung antreannya. Kalau kita udah terlalu panjang, ntar dokternya tutup suruh balik besok. Ya, padahal udah sakit. Berapa dah? Berhati-hati dari menunda-nunda, katanya Habib Abdullah Haddad. Hendaklah dia menghadapkan dirinya dan tidak lemah. Jangan ya kita lemah memang, tapi untuk hal-hal kayak begini kuatin diri. Jangan bergaya lemah terus. Kalau kita sudah dapat panggilan itu, kuatin diri. Paksa diri kita. Karena nafsu nih, seperti kalau Imam di dalam Burdah itu dibilang an-nafsu katifli, nafsu itu kayak anak bayi. Kalau dia nggak disapih, dia bakal minta nyusu mulu. Nafsu kita tuh juga begitu, diri kita tuh juga. Jangan belaga kayak anak kecil terus. Ayo dong, jadi orang gede. Ayo, kita benar-benar mau jalan menuju kepada Allah. Jangan berasa kayak anak kecil terus yang merasa dirinya lemah. Enggak, kita sudah harus bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan diri kita. Jangan gampang cari-cari alasan. Biasa orang tuh begitu tuh. Yang berasa dirinya masih baik, dia bakal ngerasa udahlah, ini saya begini, ini begini. Selalu aja cari-cari alasan untuk dia menunda-nunda waktu untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Gala Abu Rabi rahimahullah taala, beliau mengatakan siru ilallah, bersegeralah pergi menuju Allah Subhanahu wa taala, urjan wa makasiran, dalam ente kondisi kaki pincang ataupun patah. Kaki kita pincang nih, kaki kita patah, bahkan susah buat jalan. Tapi kalau udah ada panggilan dari Allah, segera menuju. Walaupun kaki kita seret-seret untuk menuju kepada Allah. Itu adalah bagian dari usaha kita. Jangan nunggu kakinya nih sembuh dulu. Ntar dah kalau udah sembuh saya akan. Belum tentu sembuh. Kalau sembuh belum tentu dorongan itu akan kita dapati lagi. Belum tentu kita merasa kita kuat. Ntar ada lagi alasannya. Makanya paksa diri, pergi menuju Allah dalam kondisi pincang dan sehat dan patah. Wala tantadhiru as-sihah, jangan kalian menunggu waktu sehat, karena menunggu fa inna intidhar as-sihhati batalah, karena menunggu sehat itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Wa qala Ibnu Athaillah fil Hikam, dan Ibn Athaillah di dalam kitab Al-Hikam beliau mengatakan al-amalu ala wujudil faraghi min ru'unatin nufus. Alasan kita untuk meninggalkan amal dalam kondisi lapang itu termasuk kotoran hati, kotoran diri. Jadi dalam keadaan lemah pun, dalam keadaan penuh kekurangan, pergi tuju Allah Subhanahu wa taala. Pergi tuju Allah Subhanahu wa taala. Deketin Allah walaupun patah atau diumpamakan patah atau pincang. Apalagi kata Ibn Athaillah, kalau kita meninggalkan amalan dalam kondisi kita sehat, lapang. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri kita yang lemah ini untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah, Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha merubah kondisi hati hamba-hambanya. Maka
kita minta sama Allah, semoga Allah kuatkan hati kita. Dan bagi kita yang sudah memiliki kelapangan, semoga Allah kuatkan kita juga untuk bisa segera menuju Allah Subhanahu wa taala bibarakatil majlis, bibarakatil Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, wa bibarakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.